seniman musik pencipta lagu terutama di lagu anak-anak ya. Itu kan udah mau berjalan udah 15 tahun lebih ya kan. Gitu kok nggak jatuh-jatuh. Mungkin ada yang mau menjatuhkan saya juga kurang tahu kan. Dengan cara apa aja dia lakukan gitu. Yang kemarin aja begitu ya, sekarang dengan jalan ini lagi. Kan gila, masa saya dituntut sampai 50 miliar lebih saya dituntut cuma gara-gara saya bikin proyek dangdut. Pemirsa, ini adalah kabar tentang Papa T-Bob, pencipta lagu anak-anak yang karyanya banyak meledak di pasaran. Tapi yang akan kami kabarkan ini bukan cerita sukses Papa T-Bob, melainkan Papa T-Bob yang berurusan dengan hukum. Baginya ini adalah pengalamannya yang kedua. Pengalaman pertama terjadi tahun lalu ketika ia dituduh melakukan pelecehan kepada seorang anak yang rencananya akan diorbitkan sebagai penyanyi. Sedangkan pengalamannya yang tidak enak sekarang ini, ia dituduh main curang dalam karya cipta lagu. Yang kedua ini kayaknya nggak tahu rentetan dari yang kemarin atau gimana, saya juga nggak tahu gitu loh. Kenapa kok Papa T-Bob lagi yang diincer gitu loh. Ya sebabnya kan saya jadi seniman musik pencipta lagu terutama di lagu anak-anak ya. Itu kan udah mau berjalan udah 15 tahun lebih ya kan. Gitu kok nggak jatuh-jatuh. Mungkin ada yang mau menjatuhkan saya juga kurang tahu kan. Dengan cara apa aja dia lakukan gitu. Yang kemarin aja begitu ya, sekarang dengan jalan ini lagi. Kan gila, masa saya dituntut sampai 50 miliar lebih saya dituntut cuma gara-gara saya bikin proyek dangdut. Ditemani para pengacaranya, Papa T-Bob ke kantor polisi untuk memulai pergulatan hukum terhadap kasus yang dituduhkan kepadanya. Hanya gara-gara lagu dangdut. Saya bikin proyek dangdut itu saya serahkan kepada teman saya. Kan saya bukan saya juga nggak terlalu dalam mengerti dangdut. Kita percayakan ke teman saya kan. Taruhlah si A ini ya, saya kasih dia ini proyek dangdut karena dia ahlinya kan gitu. Nah, setelah udah proses pembuatan apa semua udah beres, dia kan harusnya kasih laporan ke saya menyerahkan apa, tapi karena dia menunggu proyek lagi yang berikutnya, saya berikan lagi proyek. Dia bilang nanti sekalian aja lagi kan. Setelah proyek dangdut itu selesai 3 atau 4 tahun yang lalu, justru sekarang barulah timbul masalah yang membuat Papa T-Bob harus ke kantor polisi seperti yang kami saksikan pekan lalu. Tiba-tiba 3-4 tahun kemudian diedarkan, ini ada tuntutan. Jadi di antara pekerjaan si A itu, si A sebagai pemusik juga dia pencipta lagu juga ternyata. Nah ternyata ada tuntutan dari si B. Si B adalah strip dari si A itu. Maksudnya, selain si A juga ada si B yang ikut dalam proyek dangdut itu. Dan inilah masalahnya. Si B-nya ini yang menuntut. Dia dengan alasan, lo kok nama saya kenapa nggak dimasukkan? Dimasukkan kemana? Ya itu ciptaan si A, harusnya ada strip nama saya si B. Kenapa saya nggak dimasukin? Si B ini nuntut. Maka Papa T-Bob menyiapkan 3 pengacara sekaligus yang akan mendampinginya. Dan rupanya sekarang ia semakin waspada untuk berjaga-jaga pada setiap usaha yang bisa merugikan dirinya sebagai pencipta lagu anak-anak terkenal. Yang paling sering adalah orang melakukan penipuan dengan memanfaatkan namanya. Banyak sekali saya dapat laporan. Belum lama dari Bekasi juga ada. Jadi setelah ketemu saya orangnya, loh kok ini Papa T-Bob kok lain yang datang ke tempat saya gitu loh. Dia udah pernah ngasih uang sama orang itu. Di Surabaya juga ada beberapa ibu-ibu yang pernah ngasih uang sama itu ngaku-ngaku nama Papa T-Bob. Makanya tahun 2000 ini saya ingin tampil dengan anak-anak saya. Pokoknya Papa T-Bob ingin banyak tampil wajahnya biar orang tahu ini loh Papa T-Bob. Jadi nggak dipalsuin lagi. Jagoan-jagoan sinetron adalah pahlawan-pahlawan yang sempurna di mata anak-anak. Apalagi Primus yang bermain sebagai Panji dalam sinetron Panji Manusia Milenium. Kemanapun Primus ketemu anak-anak, ia selalu memperoleh sambutan penuh kekaguman. Inilah yang sering membuatnya sulit untuk meyakinkan anak-anak bahwa ia manusia biasa. Tapi di mata anak-anak, Primus memang bukan manusia biasa. Ia adalah Panji yang sakti, seperti diperlihatkan dalam sinetron Panji Manusia Milenium. Sinetron itu pula lah yang kini membuat penggemar Primus makin banyak, terutama di kalangan anak-anak. Kayaknya sih nambah gitu, alhamdulillah ya. Segala umur, malah terutama anak kecil. Kalau gara-gara anak kecil ini konteksnya tuh ke orang tua gitu. Makin banyak penggemar bisa jadi kebanggaan tersendiri untuk seorang pemain sinetron, tapi bisa pula sebaliknya menjadi gangguan.
Primus yang bertinggi badan 180 cm dengan berat 70 kg pun pernah terganggu oleh penggemarnya sendiri. Kayak pengalaman kemarin di Lebaran, wah nggak bisa kemana-mana. Jadi ke rumah saudara di daerah pedesaan gitu, di daerah Subang, Indramayu, di daerah Bandung, di Bogor pun di rumah saya itu 3 desa, 3 kampung gitu, maksudnya tiga penduduk yang lain sebelahnya itu datang semuanya. Sampai kaca di rumah saya pecah, di rumah saudara. Wah, orang tua saya jadi nervous, jadi takut. Mereka karena kebanyakan udah nggak bisa dibilangin apa-apa. Primus yang lahir tepat pada Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 1977 adalah pahlawan bagi anak-anak karena permainannya sebagai sang penolong dalam Panji Manusia Milenium. Anak-anak percaya, Primus manusia sakti. Ada anak-anak yang kalau ngelihat saya tuh benar-benar dari bawah sampai atas tuh udah benar-benar bilangnya bisa terbang. Ponakan saya nganggap saya bisa terbang. Dan iya, kalau nggak ada yang terbang nangis beneran. Gitu, itu dampak yang psikologis yang mereka terlalu menyukai tokoh itu. Tapi mereka malah kadang-kadang ada lagi dampak positifnya. Mereka lebih mendengarkan saya daripada orang tuanya. Jadi kalau mereka nggak mau belajar, nelpon ke saya suruh ngasih tahu, mereka mau. Kemudian anak-anak pun mulai berisik. Mereka ingin mendapat foto Primus. Pemirsa, sebuah grup band dari Amerika bernama Mr. Big terpaksa membatalkan pertunjukannya di sebagian kota-kota besar di Indonesia karena alasan duka cita dari Eric Martin, sang vokalis. Berikut ini Billy Sheehan, si pemain bass, lewat kabar-kabari memohon maaf kepada Anda penggemar Mr. Big. Well, we're all very, very sad. Sad for Eric and his father. We knew that he was very, very sick. And we hate to cancel the show, but he's got to be home because his father may pass away. We had such a great time in all the cities we played. This is the most shows we've ever done in Indonesia, so it was wonderful. Great experience for us, great fans everywhere. It was very, very cool. So we're even more upset now that we have to cancel the shows, but it's important for us because Eric is our brother and Mr. Big. It's important for him to be home with his dad. Ayah vokalis Eric Martin meninggal dunia di California, Amerika. Eric yang sangat berduka terbang pulang ke negerinya untuk mengikuti penguburan jenazah ayahnya. Lantas kapan Mr. Big akan menebus sisa pertunjukan di sejumlah kota besar di Indonesia itu? We hope to come back and play again the shows we missed, and more we don't know because we're right in the middle of this tragedy, so we don't even know what the plane flights are yet. So we know nothing yet. But as soon as we can, we'll come back and play again. Selanjutnya pemirsa, kami tergoda untuk bertanya kepada Billy Sheehan mengapa ia dan kawan-kawannya berani datang ke Indonesia untuk berpentas di kota-kota di Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Padahal pemerintah Amerika telah memperingatkan kepada rakyatnya untuk hati-hati bepergian ke Indonesia karena dinilai tidak aman semenjak maraknya peristiwa SARA di sejumlah daerah negeri kita. When we drive down the streets in Indonesia on the way to a hotel or driving around, people are always friendly, people are always waving, people always shake hands. The people here are wonderful. And in every country, there's a little trouble here, a little trouble there maybe. And unfortunately, news media makes it look like the whole country's in trouble, but it's not true. Most of Indonesia, everyone has been so wonderful to us. At the hotels and the fans, it's been great. So we're not afraid to come here at all because we have many, many friends here. And we love them, they love us, and that's a good thing. And we hope the world understands now that the people here in Indonesia are wonderful people. Pemirsa, bersama saya Herawati, Anda masih menyimak kabar-kabari spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis sampai 4:30 nanti. Berikut ini tentang seorang pensiunan letnan jenderal yang dengan sepeda motor besarnya mengantarkan penyanyi cilik ke panggung. Jenderal tersebut adalah Herman Saransudiro dan penyanyi cilik tersebut adalah Cindy Senora yang berulang tahun pekan lalu. Pekan lalu, penyanyi cilik Cindy Senora merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Pemirsa, tak kurang dari artis-artis terkenal tua muda bersedia hadir dalam pesta ulang tahun ini. Dari sini saja sudah ketahuan, Cindy Senora memang cukup dipandang. Dan inilah salah satu tontonan yang menarik dalam pesta ulang tahun penyanyi cilik tersebut. Tak kurang dari Letnan Jenderal Purnawirawan Herman Saransudiro bersedia mengantarkan Cindy Senora ke atas panggung dengan motor besarnya. Pak Herman lengkap memakai pakaian kebesarannya yang biasanya memang ia pakai dalam peristiwa-peristiwa tertentu sambil mengendarai motor besarnya ini.
Bayangkan, seorang pensiunan jenderal bersedia melakukan ini, yang hanya mungkin terjadi kalau ia mempunyai hubungan baik dengan keluarga Cindy. Jadi hubungannya dengan Cindy apa? Oh, sama ayahnya, ibunya saya dekat. Jadi saya kaget, mereka juga, saya mau turun tangan langsung, saya bisa suruh orang kan. Nggak usah, saya juga punya cucu, saya seneng. Ya. Ini seragam nih. Oh, itu seragam musim maco. Ini dapat dari biker dari luar negeri, dapat hadiah.